Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لكم. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أنصتوا عذابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'alal khalil Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu linnas liyunqidahum min kaidis syaitan wa yunjiyahum min azabin nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a'u ruhul ibadah au mukhul ibadah. Doa adalah ruh daripada semua amal ibadah yang kita lakukan, atau inti dari semua ibadah yang kita amalkan. Oleh karenanya, janganlah kita sampai beranjak dari tempat duduk kita sebelum kita berdoa di khutbah yang kedua, agar supaya ibadah kita benar-benar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita meninggalkan doa, ibadah kita laksana bangkai yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya payah dan kesal kita melakukannya. Allah tidak memberikan nilai positif untuk kehidupan kita di alam akhirat. Oleh karenanya, marilah kita ikuti khutbah Idul Adha pagi hari ini dengan hikmat, manfaat dan barokah, agar kita mencapai akhir kehidupan yang husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi tamu Allah yang mulia di rumah Allah, tempat yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kehidupan kita bersama keluarga kita. Yazidul khair, bertambah kebaikan kita sampai pada akhir kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar khutbah pagi hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah, mewasiatkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memuliakan hamba-hambanya yang takwa kepadanya. Takwa dalam arti menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua apa yang menjadi larangan-larangannya. Semua bentuk perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran yang mulia dan dicontohkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah mengandung hikmah. Apa hikmah itu? Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan, wa ammal hikmatu fahiya fi kulli syai'in ma'rifatun sirrihi wa faidatihi. Merasakan rahasia nikmat dari setiap sesuatu, semua amal yang kita kerjakan, bila membawa kenikmatan dalam hidup kita, berarti ibadah yang kita lakukan adalah melahirkan suatu hikmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Demikian pula larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita langgar, azab dan musibah akan menimpa kita. Dan bila mana kita menjauhinya, maka hikmah dan keutamaan akan dapat kita peroleh dalam kehidupan bersama keluarga. Demikian pula seperti hewan yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada beliau. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ma hadhil adahi?" Apakah hikmah penyembelihan hewan kurban itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, "Sunnata abikum Ibrahim," yaitu sunnah bapak kalian Ibrahim Khalilur Rahman. Qalu, mereka bertanya lagi para sahabat kepada Rasulullah, "Malana minha ya Rasul?" Apa yang kami peroleh dari korban yang telah kami berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menyampaikan, bikulli sya'ratin hasanatun. Kata beliau, kita akan memperoleh kebaikan pada setiap bulu wolnya. Mereka masih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala fasufufu, apa yang kami peroleh dari setiap bulu hewan yang telah kami korbankan ya Rasulullah? Beliau menjawab, bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Setiap helai bulu dari hewan yang kau korbankan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan bisa menghitung kebaikan yang diberikan oleh Allah di sejumlah bulu hewan yang telah kita korbankan? Tidak mungkin kita akan dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Setiap satu kebaikan, ulama memberikan gambaran besarnya kebaikan satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud panjangnya adalah 2,5 kilo dan tingginya pun juga sedemikian. Ini satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak mampu untuk berkorban? Nabi adalah seorang yang selalu memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita selaku umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban di ketika beliau akan menyembelih hewan kurbannya, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza anni, ya Allah ini atas namaku, wa amman lam yudahi min ummati, dan ini atas nama umatku yang tidak kuasa untuk berkorban. Kita selaku umat Rasulullah yang tidak mampu untuk berkorban,
Rasulullah sudah mewakili, dikurbani kita oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya beliau, begitu dalamnya dalam memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hewan yang kita korbankan kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah bikuruniha, dengan tanduknya, wa adlafiha, dan kukunya, wa asy'ariha, dan bulunya, lengkap sempurna berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kendaraan kita menuju ke tempat yang bahagia, yang selalu menjadi idaman para salafus soleh, para ahbabillah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari semua amal yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hikmah, Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada seseorang yang di dalam hatinya terjangkit 4 perkara. Perlu diingat para jamaah, amal yang dilakukan oleh orang ini tidak dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, qala al-hikmatu tahwi minas sama'i lal qulub. Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan dari langit ilal qulubi, ke dalam hati seseorang. Fala taskunu fi qalbi fihi, dan tidak akan kebaikan itu diturunkan oleh Allah kepada seseorang yang di dalam hatinya ada 4 penyakit. Yang pertama, kata Rasulullah, kata beliau Imam Yahya Ar-Razi mengatakan, ar-rukunu ilad dunya. Yang pertama adalah seseorang yang hatinya condong pada dunia. Artinya semua apa yang dikerjakan selalu diperhitungkan dengan uang. Waktu sama dengan uang. Seakan-akan ibadah yang tidak menghasilkan uang bagi mereka adalah tidak menguntungkan. Orang yang punya pikiran kayak gini, di dalam semua amal ibadahnya tidak akan dikasih pahala dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah hammu gaddin, selalu khawatir untuk esok harinya. Saya makan apa? Besok bagaimana saya bisa beruntung? Selalu berpikir seperti itu. Kurang begitu yakin terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah, sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya kita tinggal mencari, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kehidupan burung, kata Rasulullah. Pagi hari dari tempatnya keluar, sore hari kembali lagi ke tempatnya sudah dalam keadaan kenyang. Bila mana kita mau berpikir seperti itu, maka kita akan hidup tenang dan tentram. Rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan asal kita mau meminta dan berusaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan yang ketiga penyakit itu, kata beliau, hasadu akhin, dengki terhadap saudaranya.
tidak rela saudaranya mendapatkan kebaikan dari Allah, kurang nyaman hidupnya bila mana ada tetangganya mendapatkan karunia rezeki dari Allah, selalu ia dengki dan hasut kepada mereka, tidak mau mengkoreksi dirinya, kekurangan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ia sakit hati bila mana ada saudaranya mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup seperti ini tidak akan pernah tentram, tidak akan bisa mengenyam kebahagiaan, dan selalu terus berangan-angan, tapi angan-angannya tidak pernah terwujudkan. Penyakit yang selalu datang, keluar masuk rumah sakit, tidak bisa kesehatan diperoleh, kesembuhan belum pernah datang, penyakit selalu bertambah dan bertambah, dan pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Sedangkan yang keempat, kata beliau, hubbu syarofin, senang berebut jabatan. Gak enak bila mana diam. Jabatan sama dengan lapangan kerja, bukan merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Tapi diukur dengan harta, berapa yang harus saya peroleh dari gaji jabatan saya. Itulah yang selalu menjadi renungan bagi mereka yang selalu cinta terhadap jabatan. Bukan ia justru ingin memperoleh jabatannya akan menjadi suatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ia mau menolong terhadap saudaranya dalam hal kesulitan-kesulitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kelak di hari kiamat untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pikiran yang baik seperti itu. Tidak mau mendekati majelis-majelis taklim, penyucian dan penyegaran batin ia jauhi, sehingga kehidupannya gersang. Selalu ia ingin menjadi orang yang nomor satu di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah 4 penyakit yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala amal ibadahnya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mendapatkan hikmah atau kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bila mana ingin kita hidup baik dan mendapatkan kebaikan, ambillah kebaikan itu dari siapapun datangnya. Meskipun dari orang yang fasik, orang yang selalu berbuat dosa besar, ataukah dari orang yang tidak pernah sholat, gak pernah zakat, tidak mau melakukan ibadah haji, tapi ia menyuruh kita untuk berbuat baik, terima. Meskipun itu adalah orang kafir yang menganjurkan kita untuk berbuat baik. Rasulullah menyatakan, iqbalul haqqo min haitsu jaa bihi. Ambillah kebaikan dari manapun datangnya, walau kana fasikon, meskipun dari orang yang selalu berbuat dosa besar, au kana kafiron, maupun dari orang yang kafir. Bila mana mengajak kita untuk berbuat baik, terimalah dengan hati yang lapang, amalkan, karena pada dasarnya man jaa bil hasanati faminallah, orang yang datang menyerukan kebaikan tidak lain, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jaa bis sayyi'ati famin nafsik, dan bila mana ada seseorang yang datang kepada kita untuk mengajak berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat kerusakan,
meskipun itu pakaiannya ala ulama, berjubah, bersorban, pegangannya tasbih, bila mengajak untuk berbuat kerusakan, jangan kita terima. Halaulah perintah mereka agar supaya tidak biasa membuat kemungkaran dan kezaliman dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kurban yang kita lakukan dan semua sedekah, infak dan jariyah yang kita sampaikan di rumah Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang bisa menyebabkan terhindarnya kita dari segala bentuk musibah dan bencana, dan mudah-mudahan Allah mengganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih barokah yang menjadikan kekuatan kita istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan korban yang kita berikan di masjid Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar oleh Allah diterima dan akan menjadi suatu kendaraan kita kelak menuju di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nusalli wa nusallimu ala nabiyhi wa rasulih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fattaqullahal azim fa inna taqwallaha mudaru kulli sa'adah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina hada khassah wa an sa'iri buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.